Informasi berikutnya ada apa nih Ayah? Ya pemirsa, informasi berikutnya aksi unjuk rasa ini mengawal pemilu damai yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ini diwarnai ketegangan. Ya, hal ini dipicu lantaran kedatangan massa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh massa yang menolak pemilu curang. Kedatangan massa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan Gedung Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang langsung disambut teriakan oleh kelompok massa yang menolak pemilu curang. Tak hanya mencoba mengusir massa mahasiswa dan pemuda, massa dari Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak pemilu curang bahkan sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Bawaslu hingga terpaksa dibubarkan polisi. Usai masa Gerakan Keadilan Rakyat bubar, masa AMSI yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda kemudian melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan gedung Bawaslu. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu yang bisa mempengaruhi suasana pemilu yang telah berjalan damai. Dan kami berharap kami dari mahasiswa berkeinginan agar semua kondisi pemilu damai yang sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Berikan hak kepada KPU maupun Bawaslu untuk selalu melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengawal agar pemilu tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan nanti, massa mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Tak hanya di Bawaslu, massa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Ya, mereka menuntut agar proses pemilu 2024 yang curang diusut tuntas. Massa aksi yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Senin siang. Massa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Selain itu, pihaknya meminta agar Ketua KPU Hasyim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara kisruh melalui Sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan. Praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personil kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses Jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbagai aksi ini juga masih dilakukan di sejumlah wilayah lainnya, di antaranya ratusan warga yang mendatangi petugas PPK yang menggelar pleno di kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, di mana massa ini meminta hitung suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Massa berteriak di ruang saat pleno tingkat kecamatan berlangsung. Massa yang menduga ada kecurangan meminta petugas membuka 111 kotak suara DPRD Kabupaten Kota dan dihitung ulang. Sementara Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita meminta warga yang merasa dirugikan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak mengganggu keamanan. Berjalan dengan aman dan tertib. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silahkan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu, silahkan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas.
Akibat kejadian ini, pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Larantuka diskor sementara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah, ini rekapitulasi perhitungan suara di 29 kecamatan di Tangerang, Banten ditunda pada Minggu sore. Ya, ini hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan Kecamatan Balabatu, Gianyar, Bali, pemirsa. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara 29 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang, Banten Minggu sore ditunda. Penundaan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan lantaran data suara di aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 pleno hasil penghitungan. Sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil penghitungan akan dilakukan hingga 19 Februari. Skor kali ini perintahnya memang agar selama dari tanggal 18 sampai tanggal 19 dan tanggal 20 itu dilakukan pleno ulang, pleno kembali, maaf, tidak bukan pleno ulang ya, jadi melanjutkan pleno yang sudah berjalan. Hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan Kecamatan Belah Batu di Gianyar, Bali. Akibat aplikasi Sirekap KPU RI bermasalah dan sedang dilakukan pembersihan, aktivitas rekapitulasi suara ditunda untuk sementara waktu. Diharapkan aplikasi Sirekap dapat berjalan dengan normal kembali sehingga aktivitas rekapitulasi suara dapat segera dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan mengenai simpang siur data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Menurut Hasyim, data yang tidak sesuai ini akan diperbaiki. Sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang. Ya pemirsa, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Ya, mereka berencana melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kecurangan tersebut. Beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Terkait hal ini, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilihan presiden 2024 dan mendesak KPU agar melakukan pemungutan suara ulang. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Mohaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.